kalau sarapa itu bahan baku utamanya bukan daun kelor, tapi jahe merah. Oke. Kenapa saya bikin ini? Karena untuk memasarkan teh kelor ini lumayan Susah. banyak kesulitan ya. Oke, pokoknya banyak hambatan. Orang namanya kalau herbal pasti pikirannya sakit dulu baru cari yang herbal. Betul. Sakit dulu baru cari obat. Betul. Kan? Tentang delira ya, kadang tuh Singkat-singkat aja nggak apa-apa. keingat Palu saya. Oke. Karena kami merintis usaha ini tuh dari likuifaksi yang ada di Palu, yang kemarin itu tahun 2018. Kemudian kami dipesan oleh salah satu LSM untuk membikinkan olahan ikan. Jadi kami masuk di gerakan Fish for Sulteng waktu itu. Terus untuk mensuplai protein ke Palu. Nah, kami yang bikinkan olahan ikannya. Yuk ambil posisi. Garis depan ada lagi dengan saya ini di hari apa ini ya? Hari Selasa. Sekian lama tidak ketemu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dan saya ada 2 orang teman tamu saya yang nanti kita ajak ngobrol, yaitu ada 2 pelaku UMKM yang brandnya mulai cukup terkenal di Gorontalo khususnya dan sudah merambah sampai di luar Gorontalo. Mungkin langsung kita sapa saja, ada Ibu Ira dengan produk Deliranya. Apa kabar, Bu? Halo, kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi Ada Ibu Ani dengan produk Lakelor. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke. Ibu Ani bisa dekatin sedikit. Oke. Aman? Tidak apa-apa. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang 2 produk ini dan 2 produk ini adalah produk yang direkomendasikan oleh Asosiasi UMKM Kabupaten Gorontalo untuk kita promosi. Nah, kita mungkin mulai dari Lakelor dulu ya. Oke. Kita mungkin bahas Lakelor. Lakelor ini kita tahu daun ya. Daun yang cukup pahit. Pahit tidak? Pahit tidak? Bahkan ini sayur sebenarnya. Oh, sayur. Ya. Tapi katanya ini makanan kambing, bukan? Kalau di Gorontalo mungkin iya terkenal dengan makanan kambing. Oke, terus? Tapi sebenarnya kalau di daerah lain, contoh di daerah saya kan aslinya sebenarnya dari Sulawesi Selatan. Di mana Sulawesi Selatannya? Saya di Wajo. Oke. Jadi kalau di kampung kami itu justru ini sayur, Dibuat sayur. buat sayur. Oke. Sayur bening ataupun santan. Jadi kalau di kita bukan makanan kambing, makanan manusia. Oke. Makanya saya agak heran kalau di Gorontalo disebutnya makanan kambing atau tanaman pagar. Gitu. Jadi ya agak-agak gimana ya ketika orang Tidak tersinggung kan? awalnya saya bukan tersinggung sebenarnya, Oke. agak miris sebenarnya ketika ibu kok jualan makanan kambing gitu. Oh, gitu. Awalnya iya. Sampai Sampai saya itu waktu promosi itu luar biasa sampai berdarah-darah. berdarah sih tidak ya. Oke, menggebu-gebu. Saya kalau itu kadang meneteskan air mata. Oke. Iya, apa ya? Sakit aja ketika kok ibu jual, tidak ada yang boleh mau jual ini. Ibu kok jual Daun kambing. Ya saya edukasi loh pastinya ya, edukasi bahwa ini daun kelor manfaatnya banyak, kandungannya luar biasa. Kalau saya ceritakan kandungannya ini sangat panjang, Iya. mungkin tidak cukup. Nanti ada spesialis gizi nanti kan. Jadi mungkin saya hanya apa ya, Garis-garis besarnya saja. aja. Jadi sedikit edukasi juga lewat ini. Podcast ini. Oke, jadi daun kelor itu kandungan nutrisinya luar biasa. 90 macam kandungan alami, kandungan nutrisi alaminya. Terus asam aminonya itu ada 18 macam yang benar-benar tubuh kita butuhkan 18 asam amino ini. Terus ada antioksidan itu mohon maaf saya agak-agak blank ya. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya kalau blank diam aja dulu sedikit.
ngobrol lagi. Enggak, maksudnya saya blend itu tadinya saya hafal berapa antioksidannya, Oh ya, berapa. nggak perlu harus semuanya, nggak apa-apa. Jadi kandungan antioksidannya itu sangat tinggi, sama anti-inflamasinya juga sangat tinggi. Jadi saya sangat tertarik itu di awal itu karena itu kandungannya ini. Manfaatnya yang pasti banyak, kalau ketika kandungannya banyak, otomatis manfaatnya juga pasti banyak kan. Oke. Itu sih awalnya dari kenapa saya sebenarnya saya belum ditanya sampai ke sana. Nggak apa-apa. Ngobrol aja terus. Jadi itu sih saya harus edukasi Betul. ke masyarakat. Waktu itu awalnya lewat pameran. Pameran, oke. Alhamdulillah Pemda itu memberikan Ruang untuk kami di pameran, bahkan dikasih satu stand, benar-benar satu stand buat produk saya. Oke. Jadi produk saya itu di awal itu stand saya paling sunyi di awal. Oke. Hari pertama Ini ya. kayak drama film-film begitu, sunyi dulu tiba-tiba langsung rame. Jadi hari pertama itu sunyi sangat, sunyi senyap lah. Jadi di hari pertama sakit, yang lain pada rame-ramenya, apalagi yang kuliner kan pasti orang yang cari. Hari kedua, setelah hari pertama saya pulang berpikir gimana sih caranya bisa seperti mereka yang rame-rame didatangi pengunjung. Saya mencoba untuk bawa teko listrik. Jadi saya langsung tester. Kebetulan alhamdulillahnya dapat kenalan yang produksi gula aren, gula semut aren. Oke. Dia kasih satu saset. Saya coba padukan dengan teh kelor ini. Teh kelor kan yang awal produk saya itu hanya teh kelor sama serbuk. Yang saraba sama ini belum ada. Oke. Ini kan hanya produk turunannya. Iya. Jadi teh itu di awal produk awal saya teh sama serbuk. Orang kalau saya tawarin teh tapi ada kata daun kelor itu kayak aneh. Iya. Pikiran orang pasti pahit. Betul. Dan aromanya tidak enak pasti. Ya. Saya juga merasa begitu. Jadi pas waktu saya saya bikin tester nih ceritanya, saya bawa teko listrik, saya langsung Seduh. Jadi pengunjung 1-2 yang lewat coba dulu, mampir dulu. Jadi saya bikinkan, coba ya yang ini originalnya, ini saya pakaikan gula semut aren. Terserah nanti pendapatnya bagaimana, tergantung selera masing-masing juga kan ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu. yang bawa acara saya malah. Nggak apa-apa. Serius. Kan ngobrol kita kan. Karena ibu ini yang serius banget lihat. Jadi waktu itu udah ada tehnya ya dicangkir. Dia minum. Saya tanya, gimana Bu rasanya? Katanya tidak ada rasa, tapi aroma daunnya menyengat. Menurut dia nih ya, Kalau buat saya sih biasa aja sih rasanya, aromanya, karena sudah terbiasa. Terus saya bilang, Ibu suka apa tidak? Katanya kurang suka kalau aroma daun. Oke. Ibu, di sini saya punya 1 saset gula semut aren. Ibu mau tidak coba campurkan di teh ini? Siapa tahu Ibu suka setelah ada campur ini. Oke. Udah dibuka, dicoba minum, dia malah jadi suka. Oh, jadi perpaduannya dengan gula aren. Gula semut aren. Oke, gula semut aren. Nah, tidak perlu Gula merah begitu. Gula semut aren, gula semut apa saya Palm sugar. Ya. Oke. Produksi Gorontalo Oke. juga sebenarnya. Palmgo maksudnya. Itu bukan asosiasi ini juga. Sebenarnya ada sih ya, produk kabupaten kita. Iya, pernah ada juga di toko kami. Ada juga di toko kami. Oke. Jadi pas dicampurkan dia minum, dia suka karena katanya aroma daunnya sudah hilang, tersamarkan. Hilang total sih tidak, tapi tersamarkan. Terus ya pasti manis ya dapat. Jadi dia kayak ngeteh biasa, kayak ngeteh pada kandungannya hilang nggak itu? Enggak lah, justru nambah. Karena di gula semut aren ini kan ada manfaat juga. Iya betul. Katanya sih ya. Memang. Iya. Jadi malah nambah, hasilnya tidak hilang untuk kelornya, tapi malah nambah dengan adanya si
gula semut aren ini. Jadi bau yang menyengat hilang, Hilang, tapi kandungan lakelornya tidak hilang. tetap ada. Tetap pasti, ada. Iya. Rasa lakelor ada nggak? Daunnya, kalau rasa kan udah jadi manis. Oke. Ya. Tapi aroma itu malah tersamarkan. Seharusnya kalau memang orang memang benar-benar, kan ini juga untuk kesehatan ya. Harusnya jangan cari manisnya, Iya, cari obatnya. benar. Kan begitu. Cari sehatnya. Iya betul. Cuma kan sekarang orang kalau mau minum apa-apa harus yang manis. Manis, ya. Kalau orang yang sudah sakit-sakitan baru cari yang original, betul kan? Nanti udah parah ya. Iya, seharusnya dari awal kita cari yang original, yang memang benar-benar untuk kesehatan. Jadi ini yang awal memulai karir, memulai usaha lakelornya. Teh lakelor dulu ya. Iya, teh kelor dulu sama. Teh kelor. Oke, sekarang sudah ada turunannya ini. Iya, ini ada sarabanya. Sebenarnya kalau saraba itu bahan baku utamanya bukan daun kelor, Heeh. tapi jahe merah. Oke. Kenapa saya bikin ini? Karena untuk memasarkan teh kelor ini lumayan Susah. banyak kesulitan ya. yang Oke, saya dapatkan. pokoknya banyak hambatan. Orang namanya kalau herbal pasti pikirannya sakit dulu baru cari yang herbal. Betul. Sakit dulu baru cari obat. Betul. ya kan? Makanya saya kepikiran ini kan minuman santai sebenarnya ya. Iya. Ada di warkop-warkop. Ada. Iya kan. Mm. Makanya saya padukan dengan saya mix dengan serbuk kelor. Jadi biar orang minum santai tetap aja nikmati kelor. Oke, jadi tetap aman. Ini di mix bubuk kelor dengan jahe aman. Aman dong. Aman dikonsumsi. Aman banget. Sudah ada izinnya. Alhamdulillah kita udah mengantongi BPOM ya. Oke. Untuk produk lakelor, alhamdulillah sudah tiga produk yang MD BPOM Oke, sip kalau gitu aman. aman. Jadi ini sudah fokus ke mana saja pengirimannya? Untuk pengiriman kita reseller baru ada di Makassar, Oke. Kalimantan, di Jakarta kemarin alhamdulillah berkesempatan lagi untuk ikut pameran dan kita di sana udah ada calon reseller sih, baru calon Di mana? di Jakarta. Oke. Ada warkop. Jadi dia pengunjung itu punya kafe Mm-mm. kafe kopi warkop lah ya. Mm-mm. Tapi katanya besar sih. Oke. Dia tertarik sama saraba ini. Katanya dia pingin saraba itu masuk di kafenya. Jadi menunya. Jadi menu. Alhamdulillah. Oke. Cuman kita masih Masih kontek-kontekan lagi ya, masih pokoknya kasih fix dulu, Dang. harus kasih fix dulu harganya. Kemarin saya lihat ini sarabanya ada di Gunung Bromo. Itu kemarin kebetulan ada teman yang ke sana. Oh, gitu, dititip. Ya, dititip. Saya kira dia jalan sendiri ke sana. Ajaib. Pak, ya, kalau jalan sendiri. Oke, intinya ini pisang bubuk lakelor sudah ada izinnya. Iya. Bubuk lakelor ini juga sudah selesai, aman. Jahe juga aman. Aman. Saraba. Oke, jadi untuk masyarakat Gorontalo yang pengen minum saraba dengan dua rasa mix ya, jahe sama lakelor, ini bisa sama Ibu Ani. Oke, ini coba say hello dulu Bu Ani untuk masyarakat kota Gorontalo, untuk Gorontalo keseluruhan. Halo. Ini mungkin bisa diangkat Bu Ani sarabanya dulu. Nah, ini tampilan sarabanya. Jadi jangan sampai salah. Jadi bentuknya saset ya. Bentuknya saset. Terus ada pisang, keripik. Ya, ada keripik pisang. Jadi ini sebenarnya target pasar kami itu ke anak-anak. Karena kelor itu sebenarnya saya cerita sedikit lagi ya. Oke. Kelor itu sebenarnya bagus sekali untuk anak-anak untuk pertumbuhan tulang sama otak. Jadi tapi anak-anak itu sangat susah makan namanya sayur. Apalagi pahit. Apalagi di Gorontalo itu sayur kelor itu Apalagi sayur kambing. sayur kambing kan Brandnya itu kan, brandnya Nggak itu. enak. Jadi berpikir lagi, saya harus berpikir lagi gimana caranya anak-anak itu harus makan kelor setiap hari. Ngemil Harus sehat. Tidak jadi masalah kalau konsumsinya tiap hari. Oh, justru tidak ada istilah overdosis ya di Overdosis. Oke. Jadi semakin banyak kita konsumsi daun kelor, itu semakin bagus malah. Oh begitu ya. Jadi Oke. ada takaran khusus. Jadi kalau untuk serbuk anak-anak itu 1 sendok. Itu sudah memenuhi nutrisi. Tanpa kita makan segala macam itu, biar kita kenyang,
Cukup dengan konsumsi kelor itu sudah terpenuhi kandungan kebutuhan nutrisi kita. Oke, jadi ini produknya tujuannya untuk anak-anak, cemilan. Semua kalangan. Nah, cuman kenapa saya bikin keripik karena anak-anak kan suka ngemil ya. Betul. Jadi ya mau tidak mau saya menciptakan produk cemilan yang ada kelornya biar anak-anak konsumsi kelor. Oke. Ini mungkin yang pertama ya, produk pertamanya. Ini produk pertama Oke. yang teh celup. Diangkat ke kamera bias. Oke. Ini ada apa namanya? Teh. Ini celup daun kelor. Sebenarnya kita tidak menyebutkan ini teh ya, karena teh itu ya teh. Ya teh. Ya Daun teh. Iya, kalau kelor bukan teh sebenarnya. Iya. Cuman orang biar kita lebih gampang. Iya, teh daun kelor. Teh daun kelor padahal sebenarnya tidak boleh sebenarnya menyebutkan kelor itu teh. Iya, kelor aja. Seduhan Cuman kelor. Mungkin apa ya? Mungkin karena semua yang jadi kayak bubuk terus di dalam saset kayak bentuk celupan itu teh namanya. Anggap teh. Padahal tidak sebenarnya. Oke. Cuman kalau kelor itu benar-benar pangan. Oke. Pangan. Jadi saya tidak menyebutkan produk saya ini herbal. Saya tidak mengklaim produk saya ini herbal karena gini, saya lebih menyebutnya superfood. Superfood. Atau mungkin lebih Superman. enggak lah. Oh. Superfood. Masyarakat itu lebih ini dengan suplemen kan? Oke. Suplemen ya. Jadi kenapa dia superfood? Kalau saya bilang ini herbal, orang yang cari saya pasti orang sakit. Yes, kalau ini superfood. Kalau superfood orang yang cari yang apa untuk Kesehatan. tapi tanpa terbebani dengan kata penyakit. Yes, gitu. oke. Ya kan? Jadi sebuah makanan yang memang dibutuhkan kesehariannya. Iya, gitu. Jadi namanya superfood. Superfood. Kalau begitu ke depan harusnya bikin permen lakelor atau mie goreng. Pernah kan? Kalau mie goreng, saya sudah pernah aja sih, sudah pernah bikin mie kelor. Cuman saya masih genjot di ini dulu pemasaran brand saya dulu ya. Oh, oke. Sip. Gampang. Brand lakelor dulu lah. Nanti semua ada sendal lakelor juga pasti nanti ada. Kesehatan kan? Bahaya kalau ada sendal kelor. Itu jangan Yang dikejar apa tuh namanya? dikejar kambing. Yang pakai yang atau biar kesehatan itu ada sendal-sendal yang duri-duri gitu. nah itu Masalahnya kelor itu tidak berduri. siapa tahu dibikinkan Ibu Ani kan siapa tahu bisa. Paksa banget. Itu just kidding saja sebenarnya. Oke. Iya. Itu tadi kita sudah ngobrol tentang 3 produk. Bentar, saya keingat sendal tadi itu. Tapi biasanya kan ada itu sendal kesehatan kan? Yang itu kalau diinjak sakit. Iya, yang apa namanya itu yang pakai itu. Janjat itu. Iya, duri-duri apa sih ya? Betul, itu katanya bisa ditaruh inframerah, ditaruh. Ya saya berpikirnya lakelor bisa masuk lewat telapak kaki kan? Gimana ceritanya itu? Saya bingung gitu bagaimana Karena semua saraf itu ada mulai dari kaki katanya. Iya, nggak usah lewat. Mungkin kaki. dikombinasikan Lewat dengan mulut. tanduk kambing. Tapi saya sebenarnya punya produk untuk wajah loh. Saya masker kelor. Jadi bukan hanya dimakan. Di muka juga, di wajah. Iya, biar awet muda. Saya sudah tua, sudah berjenggot ini. Jadi tidak perlu untuk Ya, oke, itu dari Bu Ani sebagai owner dari Lakelor. Ada Lakelor teh celup Lakelor, teh celup daun kelor, ada saraba daun kelor, ada pisang apa namanya? pisang kelor, pisang- susu keju. Oke, pisang susu keju Panjang banget ya. Intinya begini, bori adalah bori. ya banana moringa. Moringa itu kan kelor. Bahasa Latinnya. Bahasa Latin kelor itu moringa. Moringa, iya. Jadi bori itu adalah banana moringa. Oke, jadi pisang kelor. Pisang kelor. Mantap. Solusi cemilan bernutrisi. Ke kamera dong. Solusi. Coba bilang lagi. Solusi. Bori. Solusi cemilan bernutrisi. Oke. Kita ke Ibu Ira. Ya. Ini brandnya sudah ada di BI juga. Binaan BI sama juga dengan Bu Ani. Oke, ini Angkatan ya Bu ya. Iya. satu angkatan. Ini brand-brand mereka ini udah ada di binaan BI dan itu cukup luar biasa. Kita mau ngobrolin tentang ini nih. Ini Delira ya. Saya agak salah sebut tadi, cuman Lira. Ini Delira.
abon ikan cakalang gurihnya menggigit bikin nagih. Nah, ini sudah mau menunjukkan jam berapa ini? Udah mau jam makan siang. Habis ini kita makan ini, kita coba. Pasti ini. Nah, tapi sebelum kita makan ini, kita ngobrol dulu dengan ownernya nih. Ada Ibu Ira dan di belakang kita ada suaminya Mas Anang. Oke, ini saya tertarik ini ngobrolin tentang ikan karena memang Gorontalo memiliki luasan laut yang cukup besar juga. Tapi Delira tempatnya ada di Kabupaten Gorontalo, daerah Bongomeme, yang tidak ada laut. Nah, pasti hambatannya bagaimana mencari bahan bakunya? Di pelelangan di kota. Nah, kalau jauh berarti ada rasa yang kadang-kadang kalau mau usaha itu kan biasa ada rasa malas, jauh tempat pengambilan bahan baku. Kira-kira bagaimana awal mula memulai usaha Delira ini? Saya kok ditanya awal mula tentang Delira ya, kadang tuh singkat-singkat aja nggak apa-apa. Keingat Palu saya. Karena kami merintis usaha ini tuh dari likuifaksi yang ada di Palu, yang kemarin itu tahun 2018. Kemudian kami dipesan oleh salah satu LSM untuk membikinkan olahan ikan. Jadi kami masuk di gerakan Fish for Sulteng waktu itu. Terus untuk mensuplai protein ke Palu. Nah, kami yang bikinkan olahan ikannya karena mereka nggak mau ikan dalam bentuk ikan yang udah diolah maunya. Jadi dibikinkanlah abon, kemudian ada teri goreng dipedesin, dicampur tempe, itu kan protein. Kemudian dipedesin, pokoknya yang udah jadi dalam bentuk protein aja. Protein ikan dan tempe, teri segala macam dikirim. Pertama berhasil. Berhasilnya itu dikemasnya dalam udah dikemas-kemas gitu. Kemasannya sebelum ini apa? Seperti apa? Dus-dusan atau gimana? Enggak. Dia kemasannya yang botol. Yang botol kayak gini. Iya. Terus berhasil yang pertama, tertarik mereka, katanya enak. Diminta lagi. Yang kedua kalinya pesanannya yang kedua kali tambah banyak lagi. Bahkan ada sambelnya. Ada sambelnya. Ada sambelnya. Diminta ada sambelnya di dalam sekalian. Enggak, maksudnya sambalnya tersendiri. Kan ini udah pedes ya. Ternyata mungkin ada seleranya mungkin pengennya ada yang pedes lebih juga. Pedes sekali. Gitu. Karena mungkin seleranya kan sama ya, segaris dengan kita juga doyan-doyan pedes ya. Iya betul. Terus akhirnya saya juga di situ ada abon ikan cakalang, abon ikan tuna, teri pedes, tempe pedes sama sambal. Kirim 1 kali. Berhasil. Kemudian kami berpikir, saya sama suami ngobrol ya, gimana kalau ini kita bikinkan jadi usaha aja, karena ternyata diterima dengan baik gitu loh. Tahun berapa ngobrolnya ini? Di kamar dong. 2018. Tahun berapa? Enggak, itu 2018. Kan tsunami Palu 2018 ya. Seminggu setelah. Triggernya Palu ya? Palu. Jadi kalau misalnya saya ditanya awalnya dari mana sih? Ya dari Palu. Itu. Seminggu setelah tsunami itu kami dipesan, ditelepon lah. Sanggup nggak bikin abon dalam jumlah yang banyak? Bentar, sebelum ditelepon berarti sudah ada produk? Nggak ada. Saya bikin abon Bagaimana itu. Mereka telepon Ibu? Karena saya bikinkan abon itu untuk setiap pulang ke Jawa selalu bawa abon. Olahan ikan apapun saya bawa. LSM itu orang Jawa juga? Dia mengerti, kami mengerti. Jadi ada temennya ini pasti cari-cari info dong ya. Ini kan pasti jadi cari-cari. Sebelum ada usaha ini, memang mereka tahu Ibu Ira biasa bikin. Iya, karena saya setiap pulang selalu bawa ikan dan orang-orang tahu bahwa saya harus pulang itu bawa olahan ikan ke Jawa. Iya. Ke kampung suami. Iya. Jadi tetangga-tetangga itu pasti tahu kalau saya ada pulang mesti bawa olahan ikan. Ya acar, ya abon, ya dabu-dabu, ya cakalang fufu, ya teri-teri saya bawa semuanya. Serba ikan. Iya. Jadi ketika ada cari abon ikan, kenapa saya nggak dicoba? Mungkin ya ya. Akhirnya telepon pagi-pagi berdering adalah, kamu mau nggak ada pesanan abon banyak? Mau. Jadi ini yang telepon teman juga. Iya. Temen dulu yang ngomong bahwa ada permintaan di Palu. Saya iyakan. Gitu. Iya. Diiyakan langsung? Iyakan, saya iyakan. Modalnya gimana? Nggak ada modal. Modal nekat. Nggak ada modal. Saya nggak ada modal.
Modal nekat, modal mau. Yang penting jadi aja dulu. Gitu. Iya aja. Saya iya. Berapa seingat Ibu Ira berapa piece yang dikirim ke Nggak ada berapa piece. Jadi ikan segarnya itu 200-an kilo. Kemudian ini kamu sanggup bikin abon untuk abon ikan? Sanggup. Oke. Itu bawanya 1 freezer loh. 1 freezer yang gede chest freezer itu bawa ke rumah. Sanggup nggak? Sanggup. Diproduksinya sendiri dulu? Iya. Sebelum ada karyawan? Nggak ada karyawan. Sekarang? Comot-comot karyawannya yang waktu saat itu dipilih-pilih. dicomot-comot. Nggak mau bantu nggak mau. Oh, memang kalau orang Gorontalo kan pengen kerja-kerja gitu kan. Akhirnya mau. Oke. Sekarang sudah tetap mereka nggak? Yang lain itu kan yang lain diperbantukan udah tua-tua, terus yang sekarang yang muda-mudanya. Berarti sekarang karyawannya udah banyak. Iya. Sudah kaya dong kalau gitu. Enggak banyak banget, enggak, baru 8 orang. Pas anaknya ketawa. Banyak banget sih enggak. Oke, Ini kita kan balik lagi itu dari awal mula Palu, terus banyak yang suka. Terus dari kenapa situ udah enggak? ngobrol. Kenapa kita nggak bikin jadi bisnis aja gitu? Karena kan ini kok peluang ekonomisnya kok bagus gitu. Terus ya udah urus pertama adalah PRT. Oke. Karena itu kan SIM untuk makanan ya. Oke. Masuk ke toko-toko. Setelah PRT saya genjot dengan halal. Karena SIM untuk masuk ke toko-toko adalah halal. Halal, pasti. Ya, wajib halal. Halal selesai, saya masuk inkubator BRI. Saya ketemu dengan BRI itu, jadi kan ada HKSN. HKSN waktu itu Pak Menteri siapa yang datang. Saya di situ bawa buntelan, bawa tas itu. Saya taruh-taruh di stand-stand dinas. Nggak ada yang tahu, saya di desanya sih nggak ada yang kenal. Jadi ini ditaruh. Ini saya taruh. Kenalkan. Bentuk promosinya door to door langsung begitu. Iya, bawa itu tas besar itu suami saya yang bawa ya. Tidak malu. Enggak dong. Pas besar siapa yang bawa? Suami saya yang bawa. Saya yang bawa nyamperin kantor-kantor, saya yang bawa, kan stand-stand toh banyak. Saya taruh. Ibu taruh 5 ya, titip. Itu laku nggak laku, hilang nggak hilang, yang penting dibawa orang, saya pokoknya taruh bismillah aja. Saking begitunya Orang promosinya. ambil, pasti dia nggak dibuang dong. Pasti dia pasti dimakan. makan. Di situ ada nomor handphone saya. Periksa dulu Luar pasti. biasa. Ini apa sih? Cara marketingnya yang luar biasa. Ini apa sih? Mesti kayak gitu Iya, dong. iya. Kalau produk baru ini apa Iya, ya? betul. Ini apa ya? Ada nomor handphonenya juga. Ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada YouTube-nya. Luar Saya biasa. tempel di situ. Itu orang nggak mungkin barang baru tidak ditanya. Apa sih ini? Tidak mungkin. Apa ini ya? Betul, Ini pasti betul. cari. Jadi memang konsep marketingnya natural. Iya. Ada orang ambil Dadakan, silakan, spontan. hilang silakan. Bodo amat. Penting makan. Iya, dan itu pasti tidak dibuang begini enggak. Pasti. Dia pasti makan dulu, periksa dulu. Yes. Ini apa? Kalau enak dia pasti apa yang tadi itu ya, nomor teleponnya ada enggak sih? Pasti begitu. Saya malah jadi lucu. Niat curi berarti habis nyuri dia makan, dia promosi gitu. Dan dia setelah makan pasti cerita, aku tuh tadi makan abon enak banget. Betul. Nomornya sekian, kamu coba telepon deh kalau mau. Pasti begitu. Dan Yes, itu yes. naturalnya seperti itu. Naluri bicaranya akan cerita. Tadi kita makan abon enak sekali. Jangan mana itu nomor telepon itu, pastinya begitu. Hambatan yang paling besar dalam meniti usaha ini. Setelah kita ngobrol dengan suami, udah jalan, udah promosi, anterin toko ini, titip di sini, masalahnya yang paling besar apa? Pemasaran. Pemasaran itu meskipun kita gampang, nggak segampang. Aku di toko ini ada, toko itu ada, nggak bisa. Belum tentu. Belum tentu. Kita tuh mesti harus genjot dengan media. Kita harus menceritakan tentang kita. Ya. Kita berjalan pun harus brand kita itu harus kita bawa-bawa. Terus bagaimana menggampangkan orang untuk beli ini. Ini orang kalau misalnya nggak ada tunai boleh gesek pakai kris kok. Ininya ada. Bisa di scan kris kok. Luar biasa. Kan gak ada uang tunai. Aduh, saya tidak bawa tunai, Bu. Saya kartu Tidak ada alasan tidak ada uang tunai. Iya, betul. Jangan jadi alasan untuk buat betul. bon itu. Betul. Ini kok mahal banget. Buat Ibu perkenalan saya turunkan 10%. Yang penting Ibu rasa dulu. Ibu tidak mau beli, silahkan bawa, Bu. Oh begitu? Iya. Saya tidak ada target untuk Ini ilmu promosinya dapat dari mana ini sebenarnya? belajar. Belajar dari siapa? Belajar ikhlas. Oke. Ternyata Delira ini dibuat gara-gara dari Palu dan ternyata promosinya juga dilakukan secara ikhlas. Iya. Awalnya.
Nah sekarang kan tadi hambatannya adalah promosi. Sekarang masih promosi? Masih. Hambatannya Kami masih ada promosi? TikTok malah. Oh malah ada TikTok? Iya. Kenapa pemasarannya kami tuh kepengennya ya jangan cuma di sini aja, jangan cuma di Indonesia aja. Makanya tuh from Philips from Indonesia and the world itu memang betul-betul seluruh kami dunia. bawa itu. Iya. Makanya ini melengkapi izin-izin untuk ke luar negeri itu Sudah mulai tahapannya? Masih kami harus ini sekarang udah mau MD POM karena kan katanya kalau mau menuju mendobrak pintu luar itu harus ada pakai gitu, nggak cuman halal doang karena halal Indonesia nggak dipakai di sana. Oke. Begitu. Sekarang kira-kira ada tujuan keluar ini ke negara mana? Yang pertama saya ikut di BRI itu, di BRI Inkubator itu yang Brilliant Planner itu. Pembelinya calon bayarnya itu adalah dari Saudi Arabia. Dia saat itu juga minta 1000 pieces harus saya penuhi dalam waktu 1 minggu. Waduh. Dan saya di Jakarta waktu itu masih ada acara keluarga yang tidak bisa saya tinggalkan. Kan buatnya di Gorontalo kan? Iya, 1 minggu saya masih ada rangkaian acaranya lagi dan dia mau nggak, bisa nggak 1000? Saya kalau di Gorontalo bisa Pak. Iya, tapi kalau di Jakarta nggak mungkin. Iya, betul. Nggak keburu kan? Nggak keburu. Terus gimana? Lepas? 2019 COVID down. COVID itu bukan berarti saya tutup, tidak. Saya genjot dia di medsos. Oke. Instagram segala macam itu. Orang yang katanya takut ada kiriman apa gitu, saya video. Kiriman apa? Kita kan kalau misalnya dari Jakarta di lockdownnya kan ya nggak boleh barang dari Jakarta dibawa sini, mesti ada karantina segala macam lah atau apa-apa. Itu saya video ya saya lagi packing gitu, pakai kaos tangan, pakai apa, saya semprot apa segala macam, saya video gitu sama orangnya itu supaya lebih higienis, supaya aman. dia meyakinkan dia bahwa ini aman gitu loh, nggak maksudnya memutus peredaran corona waktu itu ya. Kan sangat menakutkan ya. Padahal nggak seperti itu ternyata. Iya, ternyata nggak seheboh itu. Dan itu yang kami lakukan untuk jangan sampai penjualan berkurang. Betul. Terus jangan sampai kami tutup. Nanti kalau tutup ini dapur nggak akan mengebul. Iya betul juga ya. 2 tahun COVID, bagaimana Delira? Eksistensinya bagaimana? Ada impact-nya dapat nggak gara-gara ada COVID? Ada dong, pasti dong. Tapi pasti. sekarang udah mulai membaik. Karena kami di beberapa toko dihentikan karena COVID. Oke. Karena kan orang nggak mau ke toko, nggak boleh keluar kan. Jadi beberapa toko ada yang menghentikan. Kemudian setelah COVID baru dipesankan lagi. Sampai saat ini udah lanjut lagi nambah beberapa toko di Gorontalo. Oke sip. Dipromosikan dulu dong di Kakak Merah. Halo masyarakat Gorontalo yang belum kenal Abon Ikan Delira ya. Ini kami ada di toko Maharani, seluruh outlet Pia Saronde dan Omart. Kami ada di sana, juga ada di Karsa, juga ada di Makro, ada di Gelael, terus ada di Aisyah Mart, ada di Korprimart. Ada di Korprimart. Dan hari ini kami ada di Festival Danau Limboto, ada di standnya Asosiasi Kabupaten, ada di standnya BRI, sama ada di standnya Bank Indonesia. Oke. Ada juga nomor handphonenya ya. Oke. Nanti hubungi saya. Luar biasa, 2 brand ini cukup menarik ceritanya bagaimana mereka membangun usaha mereka masing-masing, bertahan di COVID, akhirnya mulai membaik lagi. Ya. Mungkin yang terakhir dari Bu Ira dulu, peran pemerintah ini kan tergabung di Asosiasi UKM Kabupaten Gorontalo. Pemerintah memberikan dampak apa? Jadi sehingganya ini bisa naik lagi nih. Oh, pemerintah mendukung banyak banget sih yang kami digenjot untuk harus diterima di Alfamart ya nih. Alfamart khusus Kabupaten Gorontalo ya? Iya. Dan ini udah masuk di kurasi di Indomaret. Udah lolos sebenarnya, tetapi kata dari pihak Indomaretnya harus diturunkan dulu range harganya karena mungkin tidak cocok. Oke, itu udah kami perbaiki dan sekarang udah di follow up kembali. Oke. Terus untuk yang Alfamart benar-benar pihak pemerintah daerah sih mendukung bahwa supaya produk UMKM ini bisa masuk ke Alfamart. Oke. Kenapa mesti Alfamart? Karena orang-orang kayaknya kok Alfamart, Indomaret gitu loh.
karena ya gimana ya, menjangkau konsumen lebih dekat dengan konsumen aja kita. Ibu, silakan. Bagaimana kira-kira peran pemerintah mendukung ini? Alhamdulillah ya, kalau untuk peran Pemda luar biasa. Oke. Saya sampai kemarin itu sempat dapat adalah ya yang bisa untuk Menunjang, oke. Alhamdulillah. Oke. Terus kalau untuk kayak pameran-pameran kemarin kan sampai sempat dikasih satu stand itu benar-benar untuk untuk mempromosikan menguasai satu stand itu menurut saya luar biasa. Oke. Kan? Saya tidak harus terganggu dengan UKM lain karena kebetulan produk saya yang memang betul-betul butuh edukasi yang ini, jadi sangat terbantukan ketika saya waktu itu ikut pameran dikasih satu stand full. Siap. Dan banyak sebenarnya kayak pelatihan juga alhamdulillah kita dapat dari Pemda dan itu sangat membantu. Termasuk ilmu marketing juga kita dapat, ilmu-ilmu yang lainnya banyak. Alhamdulillah sekali kita sangat disupport oleh Pemda. Oke. Mantap. Terima kasih banyak, ini sudah hadir di studio podcast kami ada Delira dengan Ibu Ira, ada Daun Kelor dengan Ibu Ani. Dua UMKM yang ada di Asosiasi Kabupaten Gorontalo, Asosiasi UMKM Kabupaten Gorontalo, dan semoga dua brand ini akan lebih baik, bisa sampai di mancanegara. Amin. Thank you sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada lagi mau disampaikan? Iya. Tadi ngomongnya Daun Kelor ya. Biar lagi ini brand saya sebenarnya La Kelor. Oh, La Kelor. Oke. Brandnya adalah La Kelor, bukan Daun Kelor, ya kan? Ini brandnya ada Delira. Terima kasih banyak sudah hadir di sini Bu Ira, Bu Ani. Sampaikan salam saya untuk ketua asosiasinya dan teman-teman masyarakat Gorontalo yang pengen dua brand ini, silakan datang ke Festival Danau Limboto. Sekarang ada di pameran, ada di lapak-lapak yang ada di pameran UMKM di Pentadio Resort. Terima kasih, saya Alan Pakaya. Bye.